Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taris Kusumawardani dengan NIM akhir 027 dari kelas permodelan agribisnis perikanan kelas A2. Di sini saya membuat video tutorial menggunakan Mikmek hingga hasil dari simulasi dan juga interpretasi untuk pemenuhan ujian tengah semester. Nah, yang pertama yang perlu disiapkan itu ada aplikasi Mikmek-nya sendiri dan juga ada Excel yang berisikan variabel-variabel yang sudah diperoleh dari jurnal dan juga dari hasil diskusi kelompok. Nah, yang pertama ada aplikasi Mikmek-nya itu sendiri. Setelah dibuka, kita klik ini, kemudian kita kasih nama. Ini namanya terserah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya kita klik tanda plus di data entry, kemudian klik variabel 2 kali. Nah, karena di sini masih kosong, kita perlu meng-add-nya. Nah, di sini ada long label, short label, ada theme, ada description. Nah, di sini sudah saya siapkan. Yang pertama itu temanya ada market, finance, production, dan sampai ke institusional. Nah, yang pertama kita perlu meng-add temanya dulu, market. Kita klik add, kemudian saya akan menambahkan finance, dan sampai ke tema yang terakhir. Akan saya percepat hingga ke tema yang terakhir. Baik, untuk setelah semua temanya masuk ke sini ada 6 tema. Selanjutnya di sini kan ada long label, short label. Nah, kita perlu masukkan. Yang pertama itu ada long label dari permintaan pasar ikan. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita copy short labelnya, kita paste di short label. Jadi semua itu sesuai dengan apa yang ada di Excel. Nah, kemudian ada deskripsi, kita masukkan juga ke description. Nah, di sini jangan sampai salah untuk memasukkan temanya karena permintaan pasar ini masuknya ke tema market. Jadi kita perlu mengganti temanya menjadi market. Nah, kemudian kita klik OK di sini. Nah, dengan cara yang sama kita akan menambahkan seluruh dari variabel ini ke dalam aplikasi Mikmek dan akan saya percepat lagi. Yang selanjutnya, jika kita sudah memasukkan semua variabelnya ke sini, di sini ada 18 variabel dan 6 tema dengan long label, short label, description seperti ini. Lalu kita masuk ke matrix of MDI. Nah, di sini kan masih 0. Kita perbesar dulu. Nah, di sini kita masukkan sesuai matriks penilaian yang sudah didiskusikan dengan kelompok dan sesuai dengan jurnal. Nah, karena ini itu pengaruh dari misalkan F01 demand fees berpengaruh dari nomor 1 tadi, berpengaruh seperti itu. Pengaruhnya 0, jadi kita tulis 0 di sini. Dan sesuai dengan matriks ini, karena jika demand fees ini berpengaruh dengan variabel ini nilainya 2. Jadi kita masukkan ke matriks ininya di sini 2 dan hingga memenuhi seluruh kolom yang ada di matrix of direct influence ini. Akan saya percepat lagi untuk memasukkan seluruh nilai dari nilai sini ke aplikasi Mikmek. Baik, setelah kita memasukkan nilai matriks, di sini itu ada influence range from 0 sampai 3. Nah,
kita masuk ke calculation parameter. Ini kan di sini 2, jadi kita ubah ke angka 3. Lalu kita klik OK. Oke, jika matrix of direct influence-nya atau MD itu sudah dimasukkan ke sini semuanya, lalu kita klik OK. Dan kemudian karena awalnya itu seperti ini, lalu kita klik tanda plus, kemudian kita misal metrik karakteristik di sini itu menunjukkan ada 18 variabel. Terus ada metrik sum. Di sini terlihat total dari keseluruhan number of row, number of column. Selanjutnya ada stability seperti ini. Kemudian ada direct map. Seperti ini direct mapnya dari hasil simulasi kita, dan juga ada direct graph seperti ini. Kemudian saya akan membacakan interpretasi dari hasil simulasi yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu sudah diketahui bahwa terdapat 18 variabel dalam aktivitas budidaya ikan ini. Dari 18 variabel ini ada 4 variabel yang masuk ke dalam tim market, ada 3 variabel yang masuk dalam tim finance, dan ada 4 variabel ada tim production, 3 variabel di tim environment, dan 2 variabel di tim human research. Kemudian ada beberapa aktor yang mempengaruhi atau aktor yang terlibat dari aktivitas budidaya ikan ini, seperti pembudidaya, pengepul, penyedia pakan, penyedia benih, dinas perikanan, dan pemerintah daerah. Setiap aktor memiliki peran penting dalam rantai agribisnis perikanan, khususnya dalam budidaya ikan. Kemudian terdapat interpretasi dari pengaruh direct influence metric. Di sini bahwa variabel dengan pengaruh tinggi yaitu ada V03 yaitu akses pasar, V02 harga jual ikan, V17 kebijakan pemerintah, V18 program bantuan pemerintah. Atau variabel ini disebut juga dengan driving variable atau variabel penggerak. Akses pasar yang baik akan meningkatkan harga distribusi dan produktivitas. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi hampir seluruh aspek usaha. Kemudian ada variabel dengan ketergantungan tinggi, di mana variabel bernomor V10 produktivitas budidaya, V05 biaya produksi, atau yang disebut juga dengan dependent variable atau variabel hasil. Produktivitas merupakan hasil akhir dari kombinasi teknologi, kualitas benih, pakan, dan lingkungan. Biaya produksi dipengaruhi oleh harga pakan, modal, dan faktor lainnya. Selanjutnya ada variabel penghubung atau linkage variable. Ada variabel yang bernomor V06 yaitu modal usaha, V09 teknologi budidaya, atau yang bisa disebut juga dengan variabel sensitif karena perubahan kecil bisa berdampak besar ke sebuah sistem agribisnis. Selanjutnya ada variabel otonom dengan nomor V14 dan V13, memiliki pengaruh relatif kecil terhadap variabel lain dan dalam matriks, namun tetap penting karena bisa menjadi faktor resiko eksternal. Kemudian ada faktor kunci keberhasilan yaitu driving factor, yaitu ada akses pasar, harga jual ikan, kebijakan dan bantuan pemerintah, faktor hasil atau output, produktivitas budidaya, dan biaya produksi. Faktor sensitif yaitu modal usaha dan teknologi budidaya. Selanjutnya ada faktor eksternal yaitu cuaca, penyakit, dan kualitas air. Kesimpulannya dari hasil MIKMIK ini menunjukkan bahwa keberhasilan budidaya ikan sangat ditentukan oleh faktor pasar dan kebijakan pemerintah sebagai penggerak utama. Faktor produksi dan keuangan lebih berperan sebagai hasil dari sistem yang dipengaruhi oleh banyak variabel. Sistem budidaya ikan bersifat saling ketergantungan sehingga intervensi terbaik adalah pada variabel kunci atau driving variable. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata dalam simulasi aplikasi MIKMIK ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.